Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi an'amana bi afdalil adyan. Alhamdulillah alladhi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. ثم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقال تبارك الله وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل الخير. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya ingin mengingatkan kembali akan satu peristiwa yang Allah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran. 3 tahun yang lalu masalah ini pernah saya bawakan di masjid ini. Tapi dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada ayat-ayat yang diulangi oleh Allah berulang-ulang kali. Ada yang sampai 33 kali. Karena memang manusia mempunyai sifat suka lupa, suka lalai. Hamba Allah yang mulia, dalam kehidupan kita manusia, Allah ingatkan berkali-kali bahwa apa aja rencana kita, usaha kita, kekuatan kita, kemampuan kita, jabatan kita, kekayaan kita, dia akan berakhir yang Allah Ta'ala nyatakan, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Kemudian sesudah yang Anda lalui, nikmati, usahakan, semua itu kita akan berakhir dengan mayyitun, akan berakhir menjadi jenazah. Dan masalah inilah yang tidak diberitakan Allah kepada kita semua. Hamba Allah yang mulia, terkadang dalam kehidupan kita ada pemberian-pemberian Allah yang menjadikan kita lupa tempat berpijak, lupa daratan. Kekayaan, jabatan, kepintaran, nama yang tersohor. Terkadang kita lupa daratan. Dan muncul satu sifat yang sangat pesat, dia berkembang menjadi satu keangkuhan, yaitu sifat ujub. Apalagi kalau seorang pemimpin. Saya ingin memberikan contoh dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala ceritakan. Seorang yang Allah Ta'ala berikan semua yang diinginkan oleh manusia. Kekayaan, kekuasaan, kepintaran, ada pada hamba Allah ini. Dan itu dalam Al-Quran. Dan juga dikenal sebagai seorang hakim pemutus yang sangat adil. Dialah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dia bukan hanya seorang arsitek yang ulung. Dia bisa berkomunikasi dengan binatang-binatang, berkomunikasi dengan burung. Dan dia bisa memerintah jin dan jadikan bangsa jin menjadi bala tentaranya. Sehingga dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan, "Wa husyira ala Sulaiman, wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal ins wa tayr wa hum yuzaun." Allah Ta'ala himpunkan bala tentaranya dari bangsa jin, bangsa manusia dan binatang. Bala tentaranya Nabi Sulaiman. Di mana ada raja presiden yang bisa menjadikan jin sebagai bala tentaranya? Tidak pernah ada. Binatang-binatang sebagai bala tentaranya. Sekali waktu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam lagi memimpin ketiga bala tentaranya. Ada yang berjalan, ada yang naik kuda, ada yang terbang, dan ada yang mengikuti mereka dari belakang dan dari setengah terbang, angkasa, para jin. Tapi ketika Nabi Sulaiman sampai ke satu wadi, yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran dalam ayat ini, hatta idza atau ala wadin naml, sampai satu waktu dia sampai ke satu wadi yang banyak sarang semut. Kebetulan semut-semut lagi nyebrang jalan yang akan dilalui oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini Quran yang menceritakan, bukan kisah, bukan riwayat. Al-Quran, firman Allah.
Kenapa diwahyukan Allah dan diabadikan dalam Al-Quran kepada Rasulullah SAW untuk menjadi contoh kepada kita semua. Anda sebagai pemimpin, kita sebagai pemimpin. Pemimpin ini bermacam-macam. Paling kurang dia sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Ada pemimpin di dalam kampungnya, dalam wilayahnya, dalam kotanya, dalam daerahnya. Kemudian pemimpin kepada seluruh bangsa. Ketika Nabi Sulaiman melihat semut-semut lagi menyeberang, dia mendengar khutbah dari Ratu Semut. Hamba Allah yang mulia, para saintis teristimewa mereka yang menyelidiki tentang binatang-binatang. Seorang profesor doktor yang berkebangsaan Australia, dia menyelidiki tentang masyarakat semut. Ternyata semut di seluruh dunia, mulai daripada yang kecil banget sampai yang paling besar, diperintah oleh seekor ratu semut. Dan ratu semut ini mempunyai sayap. Semua bangsa semut. Dan mereka selidiki semut-semut itu ada kurang lebih sekitar 1.300 macam semut. Semuanya mempunyai karakteristik yang sama. Di ayat ini Allah Ta'ala menyatakan, hatta idza atau ala wadin nam qalat namlatun. Berkhutbah seekor ratu semut. Kalau semut lelaki, jantan dikatakan namal. Kalau semut betina, dikatakan namlah. Dan di sini dikatakan berkhutbahlah seekor ratu semut, semut betina. Apa isi khutbahnya? Sangat pendek. Tapi menjadikan Nabi Sulaiman alaihissalam tercengang dan menundukkan kepalanya sambil senyum. Ratu semut ini menyatakan kepada para rakyatnya, ya ayyatuhan namal, wahai rakyatku semut-semut, udkhulu masakinakum. Cepat-cepat kalian masuk ke dalam sarang-sarang. Karena Nabi Sulaiman lagi akan menyeberang. Udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Nanti kalian akan diinjak porak-poranda oleh Sulaiman dan bala tentaranya dan mereka tidak bisa merasakan. Memang kita kalau injak semut tidak bisa terasa. Tapi kalau digigit semut, apalagi beramai-ramai semutnya, kita akan kewalahan. Dan ini merupakan satu signal dari Allah kepada para pemimpin untuk tidak menginjak-injak yang lemah. Karena kalau mereka telah bergabung menjadi satu, para rakyat bergabung menjadi satu, maka para pemimpin akan kewalahan. Ketika Ratu Semut mengatakan, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang, Nabi Sulaiman lagi akan menyeberang. Kalian akan diinjak dan porak-poranda. Dan mereka tidak bisa merasakan. Nabi Sulaiman mendengar khutbahnya Ratu Semut ini, ditahan bala tentaranya. Ketika dia tahan bala tentaranya berhenti, dia senyum. Tapi dalam senyum dan ketawanya, dia tundukkan kepala dan menadahkan tangan kepada Allah. Pemimpin semut kalau dia mati, dia tidak akan dimintakan bertanggungjawab oleh Allah. Tapi dia masih merasa bertanggung jawab kepada rakyatnya. Kita manusia, nikmat sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita akan dimintakan bertanggung jawab oleh Allah. Jabatan sekecil apapun yang diberikan Allah kepada kita akan dimintakan bertanggung jawab oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dia sadari tentang masalah ini, sehingga ditahan bala tentaranya. Sampai semut di dalam negaranya dia memperhatikan. Padahal kalau semut-semut ini terinjak-injak, porak-poranda, tidak ada dosa bagi mereka. Tapi karena Nabi Sulaiman mendengar khutbahnya Ratu Semut, ditahan bala tentaranya. Bagaimana kalau kita dengan seorang pemimpin? Ada rakyatnya yang menangis karena tidak makan, menangis ingin mencari keadilan, menangis karena dizalimi. Sampai di mana tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka pada saat Nabi Sulaiman senyum mendengarnya khutbahnya Ratu Semut, dia tidak membanggakan diri. Dia senyum, dia tundukkan kepalanya, kemudian dia tadahkan tangan kepada Allah. Dan dia berdoa. Gara-gara khutbah daripada Ratu Semut, isi doanya Allah Ta'ala lanjutkan di dalam surah ini. Surat namanya surat An-Namal, surat semut. Kemudian waqala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai zat yang menghidupkan aku, tuntunlah aku untuk lebih pandai mensyukuri nikmat yang engkau berikan kepadaku.
Dia seorang nabi. Tidak pernah ada dalam kehidupan manusia nabi tidak tahu bersyukur. Tapi dia masih merasa dia kurang bersyukur kepada Allah. Sehingga dia minta kepada Allah, tuntunlah aku ya Rabb, supaya aku lebih pandai mensyukuri nikmat. Kita masyarakat awam, yang pintar, pemimpin, yang kaya, yang miskin, pasti ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Hanya terkadang kita nggak lihat nikmat di dalam kehidupan kita. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, nikmata, dua nikmat yang kebanyakan dilupakan dan dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat yang Allah berikan dan nikmat waktu, kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan dunia. Jadi pantas kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sampai di mana saya mensyukuri nikmat Allah dalam kehidupanku. Dan mensyukuri nikmat Allah bukan hanya sekedar mengatakan alhamdulillah. Itu hanya merupakan sebagian statement kita kepada Allah bahwa kita sadari saya dalam keadaan ada nikmat dalam kehidupan saya. Tapi tindak tanduk kita, langkah-langkah kita itu yang dinilai oleh Allah. Sampai di mana Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jabatan yang Allah berikan, apa Anda duduk di meja hijau sebagai pemutus? Itu satu nikmat dari Allah Ta'ala. Jangan menjual keadilan dengan materi. Jangan zalimi hamba Allah yang ingin mendapatkan keadilan dengan kecurangan. Dan ini banyak yang terjadi. Sampai ada istilah kadang-kadang mencari keadilan di negara kita bagaikan mencari jarum di tengah lautan. Tunjukkan rasa syukurnya kepada Allah ketika Allah amanahkan kepadanya sebagai seorang pemutus, apalagi sebagai seorang penuntut. Jangan diada-adakan barang yang tidak ada. Jangan diadakan penuntut yang sangat berat karena ada imbalan materi. Tanggung jawab kepada Allah. Kita akan berakhir dengan kematian. Tidak ada hamba Allah yang jabatannya di meja hijau sebagai pemutus, hakim di pengadilan, dia hidup terus-menerus, dia menjadi hakim seumur hidup. Enggak pernah ada. Kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihissalam melanjutkan doanya. Wa an a'mala salihan tarda. Nabi Sulaiman kemudian mengatakan, ya Rabbi, dan tuntunlah aku untuk berbuat baik, beramal saleh yang engkau senangi, yang disenangi oleh Allah Ta'ala. Mungkin muncul pertanyaan, apa ada amal baik yang tidak disenangi oleh Allah? Sangat banyak. Kita berbuat baik karena mengharapkan sesuatu, maka itu bukan amal baik yang disenangi oleh Allah Ta'ala. Itu namanya riya, menginginkan ada imbal balik. Dan itu banyak terjadi kepada calon-calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon lurah, calon presiden. Baiknya Masya Allah ketika masih calon. Subhanallah. Membagi-bagi apa aja yang dia bisa bagikan. Siapa aja yang datang mengeluh ke rumahnya, keluar sudah membawa imbalan fulus. Karena masih calon. Tapi sesudah jadi, lebih banyak untuk menampakkan kemampuannya, menampakkan kedudukannya, menampakkan jabatannya. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita lupa tempat berpijak, lupa daratan, lupa janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi itu sudah ada jaminan dari Allah Ta'ala. Tapi dia masih merasa amal ibadahnya dia ingin supaya benar-benar disenangi oleh Allah. Dengan kalimat yang lain, dia takut jangan ada amal ibadah yang tidak disenangi oleh Allah Ta'ala, tertolak. Yang namanya riya. Kita lihat dalam kehidupan kita, banyak calon dari kampung ke kampung dia membagi-bagikan Al-Quran. Itu amal yang baik, Masya Allah. Tapi di dalam Al-Quran tersebut ada kartu nama yang cukup besar. Pilihlah calon nomor sekian, namanya Fulan bin Fulan. Itu bukan karena Allah, karena supaya orang tahu siapa yang memberikan Quran nanti kalau Anda sampai di kotak pemilihan, supaya jangan lupa tusuk yang demikian. Dan itu yang terjadi kebanyakan dalam kehidupan kita. Dan ini Allah memberikan contoh dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman aja takut dengan yang begini-begini, sehingga Nabi Sulaiman mengatakan, wa an a'mala salihan tarda, dan jadikanlah aku yang beramal saleh yang engkau senangi, yang engkau ridai, ya Allah. Hamba Allah yang mulia,
kalau muncul pertanyaan, bagaimana caranya untuk beramal baik yang disenangi oleh Allah? Ikhlas. Karena iblis ketika dia terusir dari rahmat Allah, dia masih berdoa kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas, tapi doanya hanya untuk kehidupan. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia masih mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah, justru itu dia berdoa minta kepada Allah. Iblis. La'ughwiyannahum ajma'in. Iblis mengatakan, ya Rabb, tangguhkan aku sampai yaumil qiyamah. Jadi iblis hanya menginginkan kehidupan karena dendamnya kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Begitu Allah Ta'ala menyatakan, wa anta minal munzarin ila yaumi yub'atsun, berarti doanya dikabulkan oleh Allah. Allah Ta'ala memberikan statement kepadanya, aku terima permintaanmu, dan engkau aku tangguhkan sampai yaumil qiyamah. Jadi hidup terus menerus, tidak pernah mati sampai yaumil qiyamah. Begitu dia tahu doanya sudah diterima, dan dia tahu innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah memungkiri janjinya, maka dia berjanji kepada Allah, wa bi'izzati wa bi'izzatika, dan demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan tasarkan mereka, aku akan menggoda kepada mereka, aku akan sesatkan mereka, aku akan jadikan mereka engkar kepadamu. Tapi iblis lanjutkan lagi, illa ibadaka minhumul mukhlasin, terkecuali hamba-hambamu yang beribadah, yang beramal baik dengan ikhlas, itu saya tidak mampu. Jadi iblis sudah deklarasikan duluan, hamba-hamba Allah yang ikhlas, dia tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk menggoda. Terakhir permintaannya Nabi Sulaiman alaihissalam, wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Disinilah Nabi Sulaiman menunjukkan bagaimana dia merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak meminta kepada Allah, dan masukkanlah aku dalam kelompok para nabi-nabi. Dia tidak bangga dengan kenabiannya, dia tidak bangga dengan posisinya sebagai raja. Nabi Sulaiman seorang pemimpin negara, dia seorang raja, seorang presiden. Sampai jin-jin dia perintah, ada yang dia perintahkan untuk menyelam ke dalam laut untuk mengambil mutiara. Itu dalam Al-Quran. Dia minta kepada Allah, wa adkhilni bi rahmatika. Dia tidak menunjukkan kesombongannya, kegagahannya, kemampuannya, kepintarannya. Nabi Sulaiman itu seorang yang pintar luar biasa, arsitek yang luar biasa. Dia membangun gedung di atas sungai, dan lantainya terbuat daripada kaca. Sampai para mufassirin banyak yang menyetujui mulai adanya kaca itu di zaman Nabi Sulaiman. Di atas sungai, dan terbuat daripada kaca lantainya. Jadi dia seorang yang pintar, yang luar biasa, seorang yang bisa komunikasi dengan binatang, seorang yang bisa memerintah 3 makhluk Allah. Di mana ada seorang profesor doktor yang bisa berkomunikasi dengan semut atau dengan burung? Tapi dia meminta kepada Allah, wa adkhilni bi rahmatika. Ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmatmu, bukan dengan kenabianku, bukan dengan ibadahku, bukan dengan kepintaranku. Dengan rahmatmu ya Allah, masukkan aku ke dalam kelompok orang-orang hamba-hambamu yang salihin. Justru itu kita juga dengan begini, jangan kita angkuh dengan ibadah. Jangan kita merasa sudah kita paling benar dalam ibadah. Jangan kita merasa yang lain-lain ini ibadahnya nggak benar. Karena untuk menerima ibadah kita semua, itu adalah hak Allah Ta'ala, bukan kita yang menilai. Maka Nabi Sulaiman meminta, ya Allah birahmatika, masukkan aku fi ibadika salihin, dalam kelompok hamba-hambamu yang salih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayni wa liwalidaykum fa innallaha huwal ghafurur rahim.